Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lendi Ramdan Sombing, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikul Saleh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Arif Rahman SHMH mengenai tugas yang diberikan pada topik yang ke-12 dan ke-13. Terkait topik yang ke-12 ke-13 ini ialah yang pertama mengenai privilege. Haji Satrio berpendapat yang terdapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebenaran mengatakan bahwa dari perumusan dalam pasal 1134 KUH Perdata tampak bahwa hak istimewa diberikan oleh undang-undang. Maka artinya piutang-piutang tertentu yang disebutkan dalam undang-undang secara otomatis mempunyai kedudukan yang didahulukan. Hak privilege ini bersifat aksesoris dan tidak dapat berdiri sendiri. Beliau juga mengatakan bahwa para pihak tidak bisa memperjanjikan suatu privilege, yang artinya memperjanjikan bahwa tagihan yang timbul dari perjanjian yang mereka tutup mengandung privilege. Semua privilege adanya ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dan bahkan orang tidak diperkenankan untuk memperluasnya dengan jalan penafsiran terhadap perikatan-perikatan ataupun tagihan-tagihan yang tidak secara tegas di dalam undang-undang dinyatakan sebagai hak tagihan yang diistimewakan. Hak privilege bisa kita lihat dalam pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Untuk dasar hukum privilege itu sendiri bisa kita lihat pada pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai apa saja yang termasuk ke dalam hak privilege ini dapat dilihat dalam pasal 1139 dan pasal 1149 KUH Perdata. Mengenai isi dari pasal 1139, piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu ialah biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak. Dan mengenai menurut pasal 1138 KUH Perdata ada dua macam privilege, yaitu privilege khusus pada pasal 1139 dan privilege umum pada pasal 1149 KUH Perdata. Menurut pasal 1139 KUH Perdata, privilege khusus ada 9 macam. Yang pertama, biaya perkara. Yang kedua, tunggakan uang sewa tanah atau bangunan dan biaya untuk memperbaikinya yang menurut undang-undang dipikul oleh si penyewa. Yang ketiga, harga pembelian barang bergerak yang belum dibayar. Yang keempat, biaya menyelamatkan barang. Biaya ini dikeluarkan untuk menjaga jangan sampai barang tertentu musnah. Yang kelima, upah tukang yang mengerjakan sesuatu barang seperti seorang penjahit dan lain-lain. Nah, terkait pengertian tukang itu sendiri di sini tidak hanya termasuk mereka yang secara nyata melakukan pekerjaan itu, tetapi juga pengusaha yang memerintahkan pekerjaan secara nyata melakukan pekerjaan itu, yang dimana memerintahkan pekerjaan tersebut kepada pelaksana. Dan yang keenam, piutang seorang pengusaha rumah penginapan yang disebabkan oleh pemberian penginapan dan makanan kepada seorang tamu yang menginap. Yang ketujuh, ada upah angkutan. Dan yang ke-8, biaya atau upah seorang tukang batu, tukang kayu, dan tukang-tukang lain yang mendirikan, menambah, atau memperbaiki bangunan-bangunan. Dan yang ke-9, piutang negara terhadap pegawai-pegawai yang merugikan pemerintah karena kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya. Privilege ini tidak menentukan urutannya. Dan pada ketentuan pasal 1139 KUH Perdata ini tidak berlaku terhadap kapal. Pasal 316A ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan privilege kapal laut lebih didahulukan daripada hipotek. Nah, sebelumnya tadi juga dijelaskan ada mengenai pasal 1149. Menurut pasal 1149 KUH Perdata ada 7 macam privilege yang termasuk ke dalam privilege umum, yaitu yang pertama, biaya perkara.
yang kedua biaya penguburan, dan yang ketiga biaya pengobatan terakhir dari debitur yang meninggal dunia, atau biaya ini meliputi biaya dokter, pembelian obat dan perawatan rumah sakit. Dan yang keempat ada tagihan buruh atas upahnya untuk 1 tahun dalam tahun kerja yang sedang berjalan. Dan yang kelima uang pembelian barang-barang makanan untuk hidup sehari-hari yang diperlukan si berhutang dan keluarganya. Yang keenam tagihan sekolah asrama untuk 1 tahun terakhir. Dan yang ketujuh piutang seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang berada di bawah pengampuan terhadap seorang wali atau kurator. Privilege ini menentukan urutannya, yang lebih dahulu disebut didahulukan pembayarannya. Mengenai privilege sampai di situ saja. Untuk berikutnya masuk kepada hak retensi. Mengenai hak retensi, J. Satrio menjelaskan bahwa hak retensi adalah hak yang diberikan kepada kreditur tertentu untuk menahan benda debitur sampai tagihan yang berhubungan dengan benda tersebut dilunasi, sebagaimana terdapat dalam pasal 575 ayat 2, pasal 1576, pasal 1364 ayat 2, pasal 1616, pasal 1729 dan pasal 1812 KUH Perdata. Nah, terkait pada pasal-pasal tersebut akan saya jelaskan pada isi setiap masing pasal. Pada pasal 575 ayat 2 KUH Perdata menjelaskan bahwasanya selanjutnya ia berhak menuntut kembali segala biaya yang telah harus dikeluarkan guna menyelamatkan dan demi kepentingan barang tersebut. Demikian pula ia berhak menguasai barang yang diminta kembali itu selama ia belum mendapat penggantian biaya dan pengeluaran tersebut dalam pasal ini. Dan berikutnya ada pasal 1576 KUH Perdata. Dengan dijualnya barang yang disewa, sewa yang dibuat sebelumnya tidak diputuskan kecuali bila telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Jika ada suatu perjanjian demikian, penyewa tidak berhak menuntut ganti rugi bila tidak ada suatu perjanjian yang tegas. Tetapi jika ada perjanjian demikian, maka ia tidak wajib mengosongkan barang yang disewa selama ganti rugi yang terutang belum dilunasi. Dan berikutnya ada pasal 1364 ayat 2 KUH Perdata. Orang yang menguasai barang itu berhak memegangnya. Saya ulangi, pada pasal 1364 ayat 2 KUH Perdata, orang yang menguasai barang itu berhak memegangnya dalam penguasaannya hingga pengeluaran tersebut diganti. Dan berikutnya ada pasal 1616 KUH Perdata. Para buruh yang memegang suatu barang milik orang lain untuk mengerjakan sesuatu pada barang itu berhak menahan barang itu sampai upah dan biaya untuk itu dilunasi, kecuali bila untuk upah dan biaya buruh tersebut pemberi tugas itu telah menyediakan tanggungan secukupnya. Pada pasal 1729 KUH Perdata, penerima titipan berhak menahan barang titipan selama belum diganti semua ongkos kerugian yang wajib dibayar kepadanya karena penitipan itu. Dan berikutnya pada pasal 1812 KUH Perdata, penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa. Nah, mengenai retensi sampai di situ, dan kita lanjut kepada pinjam meminjam. Nah, perjanjian pinjam meminjam uang menurut KUH Perdata pasal 1754 yang berbunyi, pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Ketentuan pasal 1754 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan membayar kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dasar hukum pinjam meminjam uang ada pada pasal 1754 yang
yang berbunyi pinjam-minjam ialah perjanjian dengan nama pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan. Baik, kita akan lanjut kepada perjanjian gadai. Perjanjian gadai merupakan perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur. Kreditur menerima hak atas benda yang diberikan oleh debitur kepadanya, dan debitur menerima hak atas barang yang diikatnya berupa pinjaman dalam bentuk uang. Bahwa gadai diatur dalam pasal 1550 sampai dengan pasal 1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian gadai diatur dalam pasal 1550 KUH Perdata yang berbunyi gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan, bahwa hak gadai itu sendiri bersifat aksesoris. Artinya, hak gadai merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya. Dengan demikian, hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus. Hak kebendaan gadai ditimbulkan dari perjanjian, karena itu perjanjian gadai harus memenuhi syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi, supaya terjadinya persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Baik, kita akan masuk kepada materi tentang perjanjian fidusia. Perjanjian fidusia adalah perjanjian yang berisi kesepakatan antara pemberian fidusia dengan penerima fidusia, bahwa suatu benda tertentu diserahkan atau akan diserahkan hak miliknya secara kepercayaan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia, guna menjamin pembayaran hutang debitur dalam suatu perjanjian pokok tertentu yang bisa berupa hutang atau kewajiban atas pembayaran sejumlah uang, ataupun kewajiban atau prestasi lain. Yang penting, atas kewajiban prestasi tersebut nantinya bisa dijabarkan dalam nilai sejumlah uang. Untuk dasar hukum perjanjian fidusia itu sendiri ada pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, selanjutnya disebut UUV. Dalam ketentuan pasal 41 UUV disebut bahwa undang-undang tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan, akan tetapi dalam pasal 39 disebutkan bahwa kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Fidusia dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun setelah Undang-Undang Fidusia diundangkan. Praktis dengan itu, paling tidak sejak 30 September tahun 2000, lembaga jaminan fidusia di Indonesia kini sudah diatur secara efektif dalam suatu undang-undang. Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Fidusia disebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dari rumusan fidusia secara autentik, karena rumusan itu diberikan oleh pembentukan undang-undang, dapat disimpulkan bahwa fidusia merupakan tindakan pengalihan hak milik atas suatu benda dengan syarat atau ketentuan bahwa benda tersebut tetap dikuasai oleh pemilik benda. Dan berikutnya mengenai perjanjian hak tanggungan. Perjanjian hak tanggungan merupakan perjanjian aksesoris dari perjanjian utang piutang, perjanjian kredit atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang merupakan perjanjian pokok atau perjanjian pendahulunya. Dan undang-undang yang mengatur mengenai perjanjian hak tanggungan ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
Mungkin sampai di sini presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf, dan saya berharap mendapatkan banyaknya saran dan kritikan yang bisa membuat saya lebih maju lagi dalam memberi bahan presentasi terhadap tugas-tugas yang akan saya lakukan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.